Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Mungkin untuk membersihkan waktu, langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Basori lagi untuk menyampaikan kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena itu untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah
bagian dari ikhtiar kita untuk bertadabbur, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi penting sebagai bagian dari ikhtiar bagaimana kita menyerap apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Karena Al-Qur'an adalah sebagai sumber, sebagai pedoman utama di dalam membentuk kepribadian kita ini. Ada sebuah riwayat ulumul Quran yang ketika ditanyakan bagaimana sih akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka penjelasannya adalah ulumul Quran, akhlak kepribadian baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah merupakan cerminan refleksi al-mu'akisah dalam bahasa Arab, al-inkisah, cerminan atau refleksi dari Al-Quran. Karena itu ukuran orang itu apakah sudah memiliki moralitas, memiliki akhlak, memiliki kepribadian, personality, asasiyah al-Islamiyah, itu ukurannya adalah Al-Quran. Karena Quran, Al-Quran adalah sebagai sumber utama yang menjadi ukuran itu baik atau tidak. Itu ukurannya adalah bagaimana dia mencoba untuk menghayati Al-Quran itu, bagaimana seseorang itu bersikap dan bertindak itu sesuai dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah berisi tentang ajaran-ajaran yang menjelaskan tentang apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidup itu untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita kehendaki tidak lain adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala keinginan kita itu adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan spiritual yang tinggi ini. Jadi kalau kita itu menjadi muslim itu sebenarnya berusaha berikhtiar untuk menyesuaikan diri kita ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai prolog pengantar bahwa Al-Quran itu menjadi sumber akhlak. Al-Quran itu berisi ajaran. Ajaran itu dalam istilah lain disebut doktrin. Doktrin ajaran Islam, doktrin. Kalau dalam bahasa Arab disebut at-ta'alim al-islamiyah, at-ta'alim al-islamiyah, ajaran-ajaran Islam. Dan ajaran-ajaran Islam itu adalah berisi tentang nilai apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu disebut dengan nilai itu value. Okay? Value, nilai itu disebut value itu adalah tentang kebaikan. Apa? Tentang kebaikan. Ajaran Al-Quran adalah tentang kebaikan. Gitu ya. Karena Al-Quran itu mengajarkan tentang nilai, dan nilai itu adalah kebaikan. Nilai sesuatu yang bernilai itu mesti baik. Nilai itu mesti baik. Kalau bukan kebaikan itu namanya bukan nilai. Kebaikan itu adalah segala sesuatu. Kalau dalam definisi antropologi atau pernah belajar tentang sosiologi ataupun antropologi, nilai itu adalah segala sesuatu yang selalu diharapkan oleh setiap orang. Jadi segala sesuatu yang selalu diharapkan, diinginkan oleh setiap orang. Karena itu ajaran Islam itu sebenarnya bersifat universal. Karena berisi
nilai value, gitu ya, karena berisi value di Al-Quran ini, nilai kebaikan. Istilah kebaikan itu kemudian ulama berbeda pendapat di dalam menggunakan istilah. Ada yang menyebut dengan istilah kemaslahatan. Nah, inilah yang menjadi prinsip utama ajaran Islam itu adalah tentang kemaslahatan, kebaikan. Ya, kebaikan atau kemaslahatan. Kenapa orang itu kemudian di dalam menjalani hidup itu kemudian tidak sesuai dengan Al-Quran? Ini menyangkut kepercayaan. Orang masih percaya tidak terhadap kebaikan. Percaya tidak terhadap kebaikan. Karena ini menyangkut belief, menyangkut kepercayaan. Jadi orang itu masih percaya tidak terhadap kebaikan. Faktanya ada orang yang percaya terhadap kebaikan dan ada orang yang tidak percaya terhadap kebaikan. Orang yang tidak percaya terhadap kebaikan itu disebut bahwa hidup itu adalah bersifat nisbi, bersifat relatif. Tidak ada baik dan buruk itu. Yang penting menguntungkan dirinya sendiri. Agama mengajarkan tentang kebaikan. Karena itu orang akan punya kepribadian yang baik kalau orang masih percaya terhadap baik dan buruk. Oke, bisa ditangkaplah. Nabian masih percaya nggak bahwa baik itu ada. Ini rukun iman ini, termasuk salah satu rukun iman ini kan percaya terhadap baik dan buruk. Itu asalnya dari Allah. Ya kalau ini Al-Qadar, percaya terhadap ketentuan tentang baik dan buruk. Ini qadar, takdir itu maksudnya ketentuan tentang baik dan buruk itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya tidak terhadap kebaikan, karena percaya terhadap kebaikan itu bagian dari rukun iman, gitu. Ya. Karena itu menjadi lemah imannya kalau orang tidak percaya terhadap adanya kebaikan, bahwa baik itu ada, value tentang kebaikan itu ada, gitu. Kalau orang tidak percaya lagi terhadap kebaikan, nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai kemanusiaan, maka orang kemudian berbuat seenaknya. Oke, maka keyakinan, kepercayaan terhadap kebaikan itu menentukan di dalam pembentukan kepribadian seseorang. Oke, nah itu kira-kira itu. Jadi saya menegaskan bahwa ini yang selalu menjadi persoalan karena orang tidak lagi percaya terhadap hal baik. Kenapa orang melakukan hal yang buruk? Karena dia tidak percaya lagi. Ya, orang ateis misalnya tidak lagi mengakui tentang kebenaran. Kemudian dia mencoba mencari pembenaran gitu. Jadi tidak lagi percaya terhadap kebenaran, truth, gitu. Terhadap sesuatu yang bersifat baik, terhadap kebenaran, tidak lagi percaya itu. Maka kemudian orang berubah. Pada hari ini kita akan bertadabbur Al-Quran bersama-sama. Ya, bertadabbur Al-Quran dalam surat Al-Nahl ayat 90. Sebuah ayat yang sering dibaca dan bahkan paling tidak dalam satu minggu bagi seorang laki-laki ini mesti mendengarkan ayat ini. Kalau bagi perempuan mungkin enggak, tapi bagi laki-laki itu dia mesti mendengarkan ayat ini, yaitu ayat surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum fashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Biasanya kan begitu ya, kalau was'alu min fadlihi
bikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Oke. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Oke, sudah ingat ya? Setiap Jumat itu mendengarkan ayat ini. Apa pentingnya ayat ini kemudian di dalam khutbah setiap Jumat itu kemudian dibaca? Pertama, karena ayat ini adalah disebutkan dalam sebuah riwayat, ayat ini disebut ayat yang bersifat komprehensif, universal, mencakup tentang nilai-nilai universal, yaitu tentang al-adlu, al-ihsan, kemudian ita'idil qurba. Tiga istilah, al-adlu wal ihsan wa ita'idil qurba. Bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba. Ayat ini itu di dalamnya adalah ada istilah term. Jadi kalau dalam istilah semantik nanti ada term, ada lafaz. Kalau di dalam istilah ilmu tajwid ada lafaz yang maknanya itu luar biasa bagi orang yang memiliki kedalaman di dalam menangkap istilah itu. Ini karena menyangkut masalah sastra adab. Ada yang fakultas adab, fakultas adab, apa fakultas adab, adab dan sastra ya. Menyangkut ekspresi. Sejauh mana orang itu menangkap kata-kata al-adlu wal ihsan, kemudian wa ita'idil qurba, itu tergantung dari suasana batin orang. Suasana batin orang dan dari pengalaman orang itu di dalam menangkap istilah al-adlu bil adli wal ihsani. Itu kalau dalam pendekatan sastra. Maknanya apa sih sebenarnya? Bil adli, adil itu apa sih? Mungkin kita menangkapnya biasa-biasa saja. Ya kalau adil ini istilah yang biasa. Tapi bagi orang yang punya pengalaman kehidupan yang berkaitan dengan keadilan ini, ajaran keadilan itu dahsyat, luar biasa. Ya sama dengan, bisa saya sambil berdiri ya, supaya enak, supaya tidak. Jadi kata adil itu tergantung dari daya tangkap orang. Apa sih yang bisa masuk adil bagi orang yang punya konflik di dalam kehidupannya yang berkaitan dengan keadilan itu? Ajaran keadilan itu luar biasa. Sebagaimana ajaran tentang ini ya, karena dari syariat, mengambil contoh syariat tentang nikah misalnya. Ya kalau faqihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa ruba. Dibatasi 4 istri itu perubahan yang dahsyat. Jadi orang laki-laki hanya boleh menikah 4. Itu perubahan yang dahsyat. Karena apa? Karena pada waktu itu orang laki-laki bisa menikahi lebih dari 4, bahkan 100 orang. Jadi satu orang punya istri 100, sudah bayangkan. Orang laki-laki bebas mau menikah berapapun jumlahnya. Ya kalau kemudian datang ajaran nikah boleh hanya 4. Membatasi menjadi 4 itu sesuatu yang dahsyat. Dalam konteks pada waktu itu jangan bayangkan seperti sekarang, tapi zaman Nabi. Dan itu pun kalau menikah satu orang itu kan uang maharnya aja berapa coba? Yang bisa membayangkan 1 miliar lebih uang mas kawinnya. Jadi untuk nikah lagi itu dia harus menyiapkan uang 1 miliar. Ya kalau orang sekarang ngambil enaknya aja. Ya kalau yang penting nikah, tapi tidak memenuhi haknya. Oke? Nah ini berarti dia kehilangan keadilan, tidak adil. Dan yang ditakutkan kan tidak adil itu. Kalau mengikuti Nabi, jangan takut-takut mas. Ya, jangan setengah-setengah. Kalau nikah seperti Nabi, dia nikah lagi yang disiapkan ya. Berapa miliar? Kalau dia memang laki-laki punya duit seperti itu, punya harta yang banyak, nggak apa-apa kawin lagi. Tapi kalau makan aja susah, kalau cari pekerjaan juga susah, nah jangan coba-coba
kawin lagi ya kalau jangan, kasihan nanti bininya terlantar, malah bininya disuruh gawe. Bisa punya bini lebih dari 2 itu kalau dia bisa menjamin bahwa semua bininya tidak begawe, sudah ada rumahnya, sudah ada mobilnya, dan seterusnya. Oke lah, menikah lagi sama dengan pemerataan ekonomi. Ya kalau tidak hanya dimonopoli 1 istri, paling tidak 4 istri semuanya kaya-kaya, ya kalau nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia makan aja susah, jangan Pak, kasihan perempuannya. Ya kalau perempuan juga gitu, kalau laki-lakinya kira-kira kada mampu ya jangan mau ya. Ya kalau untuk makan sehari-hari aja susah. Oke, ya itu kira-kira itu. Ayat ini itu adalah di dalam pandangan ulama itu termasuk salah satu ayat yang sifatnya universal, yang sifatnya global, menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang menjadi fondasi utama dari akhlak. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba, itu adalah menjadi prinsip-prinsip yang kemudian prinsip-prinsip ini menjadi dasar atau menjadi fondasi dari akhlak. Akhlak itu berfondasi pada keadilan, ihsan, kemudian ita'i dzil qurba. Prinsip utamanya itu, ukuran orang itu berakhlak. Ukuran akhlak orang itu dari situ, dari adil, ihsan, kemudian ita'i dzil qurba. Jadi ada 3 aspek. Kalau di dalam hadis Nabi itu hanya diambil salah satunya, ada yang menyebut satu aja, ihsannya aja yang menjadi fondasi akhlak itu. Ada ibadah, kemudian ada al-imanu, kemudian ada al-islamu, al-imanu, al-islamu, kemudian al-ihsanu, dan ihsan ini dimaknai sebagai akhlak. Ihsan itu dimaknai sebagai an-ta'budu ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu seakan melihat Allah, seakan melihat Allah ada di depanmu. Jika tidak, maka kamu merasa dilihat oleh Allah. Maksudnya apa ungkapan itu? Akhlak itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita itu berbuat, segala perbuatan kita ini itu bernilai ibadah. Apa yang kita lakukan ini semuanya beribadah. Apa perbuatan yang kemudian bisa disebut sebagai ibadah? Perbuatan itu bisa disebut sebagai ibadah kalau perbuatan itu selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan apapun yang dia lakukan, kemudian dia sandarkan kepada Allah, maka apa yang dia lakukan itu bisa bernilai ibadah, meskipun itu bersifat duniawi. An-ta'budu ka'annaka tarahu, menjadikan seluruh perbuatan itu sebagai ibadah yang didasari kepada keyakinan. Kalau an-ta'budu ka'annaka tarahu berarti melakukan segala sesuatu itu lillahi ta'ala, karena Allah, gitu. Berarti fondasi akhlak itu adalah ketulusan. Orang itu dikatakan memiliki akhlak baik kalau orang itu tulus. Ini makna ihsan nih. Artinya belakangan. Ihsan. Ihsan itu adalah, karena ihsan ini adalah satu terminologi yang merupakan gambaran tentang akhlak. Oke, akhlak. Akhlak itu adalah kalau dia berbuat segala sesuatu itu sebagai ibadah, dan segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu mesti baik. Tidak ada yang tidak baik. Saya mencuri karena Allah Ta'ala, kok bisa? Tidak bisa. Tidak termasuk ibadah. Nothing. Oke? Goib. Get it gitu ya, get it lah, get it, oke. Get it apa sih? Understand, you understand, oke.
I know it. Okay. Okay. Yes. Yes. Understand. Yes, I see. Okay. Yes, I see. Yang I see masih bingung ya kalau apa-apa ke sini I see. I see itu ya saya ngerti lah. Ya kalau get it. Ini paham. Itu jadi tidak ada sesuatu yang disadarkan kepada Allah itu jelek. Maka orang berakhlak itu selalu melakukan kebajikan. Orang yang punya akhlak yang baik itu prinsipnya adalah bahwa dia selalu berikhtiar untuk menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu disebut hasanun. Gitu. Orang yang baik itu hasan namanya. Hasanun. Tapi ini ditingkatkan lebih tinggi lagi yang disebut dengan muhsin. Muhsin itu tidak hanya baik dirinya, oke? Tidak hanya dia berusaha untuk menjadi baik dirinya ini, personalitinya baik, tidak hanya good man, tidak. Ya kalau tidak menjadi dirinya supaya baik, yang penting dirinya baik sendiri, tidak. Tapi meningkat lagi, dia menjadi orang yang kemudian membuat lingkungannya juga baik. Itu disebut muhsin. Muhsin itu adalah orang yang berbuat baik terhadap orang lain. Itu disebut muhsin. Kalau baik personalitinya disebut hasanun atau sholihun. Soleh, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang tidak neko-neko, kalau kuliah tidak aneh-aneh. Itu orang baik, personalitinya baik. Oke? Kepribadiannya baik, karakternya baik. Oke? Nah ini tadi pernyataan saya tentang orang masih percaya tidak terhadap kebaikan, karena kebaikan inilah yang merupakan inti ajaran yang kemudian disebarkan. Kenapa orang itu memeluk Islam? Karena kebaikan ini ajaran Islam itu. Oke? Tidak hanya baik dirinya, tetapi juga menyebarkan kebaikan, menyebarkan hal-hal yang positif, oke, menebarkan hal-hal yang positif, positively sharing kebaikan, oke, jadi menebarkan tentang kebaikan sehingga kehidupan itu dia selalu tampak di hadapan orang itu so kind, so nice, so beautiful. Positive vibe, positive vibe, itu positive vibe, vibes, oke, positively menebarkan kebaikan, dan dia selalu berpositif thinking, berangkat dari positif thinking, jadi selalu menebarkan tentang kebajikan, yang itu adalah disebut ihsan. Kalau dalam terminologi terminologi lain itu disebut islah. Ada ihsan. Ihsan itu mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Jadi tidak hanya baik dirinya, mas, tapi juga orang lain baik dengan mengalahkan egoisme. Orang kalau tidak egois, insya Allah hidupnya tenang. Itu harus kita selalu berusaha untuk menjadi baik, kemudian selalu menebarkan kebaikan. Ihsan, islah, kedudukan religiusitas tingkat religiusitas yang paling tinggi, atau tingkat kualitas keberagamaan yang paling tinggi di dalam Islam itu disebut orangnya adalah orang sholih. Kedudukannya tinggi. Jadi orang yang makom spiritualnya tinggi itu disebut di dalam Islam itu adalah orang sholih. Karena itu selalu disandingkan minas syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dari kafadlu minallahi wa kafa billahi amin. Selalu disandingkan dengan orang-orang yang syahid, orang-orang yang syuhada, orang sholih ini yang selalu berakhlak baik. Ya, kalau berusaha untuk menjadi orang yang baik, kemudian selalu berbuat baik kepada orang lain. Apakah orang lain itu berbuat baik kepada kita, itu bukan urusan kita. Oke?
yang membuat orang sakit hati. Ihsan itu adalah meninggalkan itu karena dia akan selalu melakukan orang lain dengan baik. Dia tidak get speed, kemudian dia tidak mempersekusi orang lain, apalagi ya kalau mempersekusi, menyebarkan berita-berita, informasi-informasi yang kemudian bisa mengecewakan orang lain. Gitu. Islam ini kan agama yang menyenangkan. Karena itu idkhal surur ala qalbil mu'min afdal min ibadah sab'ina sana. Membuat senang orang lain itu. Nah, biar misalnya membuat senang Pak Bas, itu sama dengan ibadah 70 tahun. Ya, coba bayangkan idkhal surur ala qalbil mu'min itu. Dia membuat senang orang lain. Orang lain itu kemudian di fun, you enjoy, di relax. Ya kalau oke, di enjoy. Ya kan? Fun itu maksudnya fun. Ya kalau membuat orang itu menjadi senang, gembira, senang. Ya kalau apalagi jauh dari orang tua kan tetap kuliah kan juga harus didasari tetap happy. Ya kalau Bapak juga selalu menyebarkan kita bergembira, berbahagia itu tergantung masing-masingnya. Kalau hati yang itu sudah menjadi baik, maka penuhilah hati itu dengan kebajikan-kebajikan. Berusaha itu, ya Allah, mohon hidayah ya Allah, berilah kami keselamatan ya Allah, berilah kami kebaikan. Itu mohon kepada Allah, Mas. Supaya di dalam hati kita itu ditancapkan, diunjamkan kebaikan-kebaikan itu sehingga kita selalu berbuat kebajikan karena itu fondasi daripada akhlak. Oke, fondasi dari akhlak. Nah, kita duduk lagi. Nanti berdiri lagi. Sampai bagus menyiapkan materi ada baca ya kalau. Nah, itu tapi kira-kira itu intinya poinnya adalah bahwa ihsan itu adalah menjadi fondasi dari akhlak. Ihsan itu adalah membalas orang lain itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ihsan itu sebenarnya ada dua sisi, ada dua mata. Yang pertama, ihsan itu adalah berusaha untuk lebih baik dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu adalah berusaha untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri lagi. Kalau berdiri berarti serius. Oke, seriously. Yes, serius. Seriously, exactly. Exactly. Okay. Jadi ihsan itu ada dua sisi. Yang pertama adalah berusaha untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah. Dalam pengertian kita selalu berikhtiar untuk selalu memperbaiki iman kita kepada Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berikhtiar. Kita yakin apa yang kita lakukan pada hari ini adalah sah dan benar. Itu aja. Tapi kemudian selalu berusaha untuk memperbaiki. Pak, kalau misalnya dulu kami pernah memahaminya itu benar, ternyata sekarang ini itu dulu apa yang kita lakukan nggak benar. Itu kira-kira dapat pahala. Jangan dianggap sia-sia ya. Dulu ibadah misalnya kalau itu ada yang salah. Nah sekarang setelah tahu ternyata yang benar begini. Kesalahan yang dia lakukan itu mendapat pahala asalkan yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu adalah berusaha untuk memperbaiki iman kita kepada Allah. Karena itu dalam riwayat jadidu imanakum bila ilaha illallah. Ya kalau perbarui imanmu dengan la ilaha illallah, syahadat tauhid la ilaha illallah itu ada dua, yaitu nafi dan isbat. La ilaha illallah menafikan seluruh Tuhan illallah kecuali illa itu ada istisna, eksepsi. Oke, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada Allah itu terus kita perkuat, kita usahakan. Jangan malah kuliah malah mundur imannya karena pergaulan. Makanya jangan coba-coba iman saya sudah kuat. Meskipun
Ya kalau karena hamala hima yusyaqqa yaqafi. Barang siapa yang coba-coba ini berada di tengah sesuatu yang membahayakan, maka akan terjerumus di dalamnya. Maka pilihlah sahabat yang baik. Teman yang baik itu kunci keberhasilan termasuk dalam dunia. Salah pilih bergaul, salah pilih teman, bisa lambat kuliahnya. Oke? Nah, teman yang baik itu penting. Teman yang baik itu di dalam riwayat disebut al-biqodah. Al-biqodah namanya. Teman itu sangat menentukan. Apalagi penguasa kalau penguasa itu bisa talibah gara-gara orang-orang yang ada di sekitarnya yang selalu membisiki, ngasih berita-berita yang baik-baik aja ya kalau ya akhirnya mengambil kebijakan bisa salah. Ya kalau itu karena al-biqodah. Karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu didampingi oleh orang-orang yang baik. Kita selalu ditempatkan pada tempat-tempat yang baik. Itu dengan kawan-kawan yang baik, jangan malah mempengaruhi jelek. Oke, itu pertama, yaitu berusaha imannya diperbaiki. Ibadahnya juga begitu. Ibadah itu dievaluasi terus-terus. Mana bacaan yang paling pas? Bacaan yang pas bagaimana? Bacaannya ini sudah sesuai dengan kaidah nahwu tidak, tanyakan ini gitu. Kalau perlu sampai belajar itu apa yang baca itu maksudnya enggak wajah dia lillahi fataras samawati wal ardh, apa artinya? Belajarnya gitu, cari materi itu upaya untuk meningkatkan kualitas keihsanan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah terus belajar terus gitu loh. Tidak mandek. Minal mahdi ilal lahdi. Itu minal mahdi ilal lahdi. Yang tarbiyah ada enggak nih? Yang tarbiyah mana coba kata tarbiyah kan? Long life apa namanya? Long life education apa? Apa bahasa Inggrisnya apa? Long life education. Jadi pendidikan itu sepanjang hidup minal mahdi ilal lahdi. Nah ini konsep tentang long life education, pendidikan seumur hidup. Oke? Oke, paham ya? Oke? Oke, nice. Nice. Apa? Nice. Nice. Apa artinya nice itu? Bagus. Bagus. Nice. Kadang-kadang kebiasaan gitu ya kalau nice. Oke, itu kira-kira itu. Jadi al-ihsan itu fondasi akhlak. Karena itu orang yang akhlaknya baik itu kalau menurut Al-Ghazali akhlak itu sebenarnya adalah alati itu sesuatu. Akhlak itu al-akhlak allati tasduru minal qalb. Bahwa akhlak itu ukuran baik dan tidak itu adalah sumbernya itu dari hati. Akhlak itu sumbernya dari hati. Maksudnya akhlak itu adalah tentang kebaikan yang ukurannya itu adalah hati. Oke, ukuran akhlak itu baik dan buruk itu bisa rasakan. Oke, baik dan buruk itu bisa dirasakan. Kalau dicubit itu sakit kada, ya jangan cubit orang lain. Kalau dicuri itu seneng nggak dia? Nggak seneng ya jangan mencuri orang lain gitu. Oke, itu sebenarnya itu akhlak. Akhlak itu sumbernya dari hati. Kalau bahasanya anak tarbiyah itu apa ya? Akhlak itu berarti berdasarkan pada fitrah, satu fitrah. Nah, maka kemudian fitrah dalam perspektif pendidikan kayak apa nanti dikaji. Karena fitrah ini kan berkaitan dengan apa? Dengan teori apa? Ada naturalisme, kemudian apa? Ada aliran naturalisme. Aliran yang menyatakan bahwa manusia itu sejak awal bersih, seperti kertas putih, seperti apa? Kapas yang putih, tidak bertulis ya kalau. Nah itu al-fitrah, al-maulud yuladu ala fitrah. Oke itu, jadi itu kuncinya. Akhlak itu adalah bahwa masih yakin kepada kebaikan. Tadi ada dua, yang kedua itu adalah berbuat baik, memperbaiki di hadapan Allah. Yang kedua adalah memperbaiki perilaku di dalam kehidupan ini dengan sesama manusia, selalu berikhtiar untuk
dia tidak ada belas dendam, tidak ada sakit hati. Karena belas dendam, sakit hati itu penyakit hati itu. Ya kalau kedengkian itu sakit hati itu penyakit hati. Contohnya begini, mengapa itu kemudian harus disingkirkan dari diri kita? Kalau dia misalnya dendam kepada orang lain, itu yang hancur bukan orang lain, diri dia sendiri. Dia dengki setengah mati kepada orang lain, itu yang binasa itu bukan orang lain, yang sendiri terbakar oleh rasa kebenciannya itu dan kedengkiannya itu. Yang memikirkan setiap hari, terbayang-bayang terus pokoknya karena kebenciannya ini. Bagaimana supaya orang lain hancur, begitu ya kalau sudah punya diri, bagaimana supaya putus dirinya, ya kalau orang lain yang dia pikirkan, ya santai-santai aja, tenang-tenang aja. Makanya kebencian, rasa iri itu harus dihilangkan, apalagi terhadap sesama keluarga, sama saudara. Wa ita idil qurba. Ya kalau ita idil qurba itu adalah memperlakukan dengan baik terhadap kerabatnya, berbuat baik kepada kerabatnya, termasuk di dalam konteks ekonomi, mensupport secara ekonomi atau pemikiran. Ita idil qurba itu yang berbuat baik terhadap sesama saudaranya itu di dalam kebajikan, sehingga tidak ada konflik, tidak seperti di dalam kisah yang disebut di dalam Al-Quran, Qabil dan Habil. Kemudian Nabi siapa? Selain Qabil dan Habil, Nabi siapa? Yang ada konflik persaudaraan ini? Nabi Yusuf, yang disebut dengan sibling, apa? Sibling rivalry. Okay? Sibling rivalry, konflik saudara. Jadi ada pertengkaran antar saudara kandung, itu disebut dalam bahasa Inggrisnya sibling rivalry. Oke, nah itu nanti mahasiswa IAT bisa ngangkat skripsi itu. Yang tarbiyah juga dalam konteks edukatif mungkin bisa juga mengkaji dimensi pendidikan dalam keluarga yang terkait dengan sibling rivalry kayak apa. Ada pertengkaran antar saudara. Ya kalau kan ada istilah sibling itu saudara kandung. Ada cousin itu sepupu, cousin. Kemudian ada best friend. Kalau best friend ini ya teman baik aja ya. Kalau siapa dia? Apakah dia pacarmu? Ya, pacar itu girlfriend. No, but best friend. Oke. The best friend. Dia itu teman baik aja. Ya kan? Oke, the best friend. Kalau pacarnya laki-laki itu namanya girlfriend. Kalau perempuan pacarnya namanya boyfriend. Allahu Akbar. Ya kan? Kalau kembar namanya twin. Ayu twin? No. Twin itu apa? Kembar. Ya kan? Kalau campuran ayu mix. Yes. Apakah kamu campuran Jawa dengan Banjar? Nah, gitu. Ayu mix Banjar dan Java? No. I'm pure pure Banjar. Oke, asli Banjar. Ya. Kalau campuran itu namanya mix. Mix. Jadi campur itu masih bahasa Inggrisnya di mixer ya kalau. Nah, ya. Mixer itu namanya mixer artinya. Mixer itu alat untuk mengaduk. Oke? Alat untuk mencampur, wujud lah. Iya, nice. Wujud. Jadi mixer makanya. Karena disebut mixer kenapa? Karena alat itu untuk mencampur atau untuk mengaduk ya. Makanya alat itu disebut mixer. Oke, nice. Terus ini keadilannya belum, ini adilnya ini baru ihsan aja ya kan. Tapi paling tidak secara garis besar itu sudah tentang yang disiapkan banyak, yang disampaikan sedikit aja ya. Oke. Kemudian adil. Ini saya itu
membuat catatan begini, pengertian adil dari berbagai macam tulisan teks Arab di kitab itu sampai kemudian membuat terminologi yang saya bacakan ini. Adil itu adalah pemenuhan hak. Adil itu adalah memenuhi hak orang lain tanpa mengurangi apa yang menjadi hak orang lain, itu disebut adil. Orang tua memenuhi apa yang menjadi hak anak, itu disebut orang tua yang adil. Kalau menjadi pejabat memenuhi hak warga negaranya, apa yang menjadi haknya yang dipenuhi, itulah orang yang adil. Karena itu ini menjadi fondasi utama. Karena ini yang menjadi, tanpa memenuhi apa yang menjadi haknya, maka kemudian akan terjadi konflik. Kalau di dalam rumah tangga itu tadi sibling rivalry tadi, orang tua yang tidak memenuhi hak anaknya, maka kemudian timbullah ada perlawanan dari anak ini kepada orang tua. Orang tuanya dianggap kurang ajar, tapi jangan begitu, itu ukul walidain, yang durhaka terhadap kedua orang tua. Ukul walidain, yang durhaka kepada orang tua. Karena orang tua tidak memenuhi haknya, mungkin karena keadaan, karena memang miskin, nggak ada duit gitu. Kadang-kadang kan bayar SPP juga diutangkan kemana-mana, gitu. Dia harus sabar itu. Makanya harus banyak berdoa. Itu bapak bacakan. Kemudian yang kedua, adil itu adalah dalam pengertian yang populer itu disebut menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu disebut adil. Kalau Allah itu sebagai Rabb, yang ditempatkan Allah sebagai Rabb. Kalau makhluk itu ya makhluk. Tapi kalau makhluk dijadikan sebagai Tuhan, itu namanya sama Tuhan. Ya kalau orang itu tidak memiliki kapasitas, ya jangan menduduki posisi yang memungkinkan dia tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya. Itu namanya tidak adil. Jadi yang disebut adil itu adalah menempatkan apapun itu pada tempatnya. Karena itu kemudian adil itu selalu dihadapkan dengan istilah kedaliman. Kedaliman itu disebut kedaliman kalau dia itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini kan luar biasa ini. Dasarnya mengaturnya sikap adil itu di dalam kehidupan ini sama dengan dasarnya perbuatan baik terhadap orang lain. Itu dasar ya. Termasuk keadilan ini, karena itu keadilan menjadi prinsip dari etika Islam. Kalau sudah kehilangan keadilan, kehilangan ihsan, maka itulah yang disebut dengan kemerosotan moral itu. Kemerosotan moral dalam istilah lain disebut dekadensi moral. Dekadensi moral terjadi karena keadilan yang diabaikan. Karena pengaruh sosialnya dasar. Orang kalau sudah tidak adil, coba apa dampaknya misalnya orang tua terhadap anak tidak adil? Itu tadi sibling rivalry itu tadi. Kalau Nabi Yusuf aja sampai saudara-saudaranya itu iri, kenapa sih abang ini yang selalu disanjung-sanjung, yang selalu dipuji-puji itu si Yusuf? Karena terlalu dekatnya dan terlalu sayangnya Nabi Zakaria kepada Yusuf itu, maka kemudian saudara-saudaranya ini cemburu. Apa cemburu itu? Jelas ya? Ya kalau itu cemburu. Karena cemburu itu maka kemudian mereka yasa, ini gimana ini bahaya yang disingkirkan ini, gitu loh. Maka diajaklah dia main-main, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, bajunya dilepas, sembelih binatang, kemudian dioleskan bajunya ke situ, nangis-nangis, abang ini waktu diterkam ini. Itu gara-gara apa? Nah, saudara-saudara yang lainnya ini melihat perlakuan yang tidak adil, sibling rivalry terjadilah, dan dampaknya sampai ke pembunuhan ya. Apalagi kalau penguasa, ya kalau partai ini sanjung-sanjung, meskipun korupsi dibiarkan, tapi yang satunya ini karena ini rivalnya, maka salahnya belum jelas juga bisa dikasuskan gitu. Ya kalau kan tidak adil. Keadilan itu dampaknya dasar. Ada nggak orang yang bisa adil begitu? Kalau kayak Khalifah Umar itu diberi peringatan dengan Tuhan
adil lah, kan gitu. Kamu tidak akan hidup selamanya. Berlakulah adil terhadap siapapun, adil itu. Meskipun non Islam juga harus kita berbuat baik, tetap harus bersikap adil. Tidak hanya terhadap orang Islam, perbuatan Islam berbuat baik itu terhadap suku lain, terhadap ras lain, terhadap agama orang yang menganut agama lain, tetap baik. Dari kebaikannya inilah kemudian kalau dilakukan dengan ketulusan banyak dan tidak sedikit orang yang kemudian tersentuh hatinya kemudian memeluk agamanya Islam. Yang bisa bayangkan sekarang itu di Amerika. Sekarang itu di Amerika itu tidak kayak zaman dulu. Sudah berjuta-juta orang Muslim, makanya jangan sekali-kali mendoakan mudah-mudahan Amerika hancur. Di sana banyak Muslimnya, gitu. Bahkan sultannya para wali, walinya para wali itu ada di Amerika. Ya kan, Syekh Al-Kabani, beliau di mana? Amerika, bukan di Indonesia. Walinya para wali di mana? Yang kemudian mengislamkan orang-orang Amerika banyak sekali. Ya kalau ribuan, tidak hanya ribuan, jutaan. Makanya di sana sekarang banyak. Di Eropa juga begitu banyak. Termasuk di mana? Yang di Jerman. Ya, Jerman. Kemudian di Italia, di Prancis, macam-macam. Ya kalau itu kemudian sekarang banyak orang-orang Eropa itu yang kemudian memeluk agama Islam, termasuk di daerah Latin bagian dari Amerika sendiri yang menggunakan bahasa Spanyol. Okay. Orang Amerika kan bahasanya tidak satu ya, kalau beda dengan Indonesia, satu bahasa Indonesia. Amerika ternyata kan nggak punya bahasa Amerika itu, sebagian pinggiran bahasanya Spanyol, ya kan, bahasa Spanyol. Jadi bahasanya kacau juga, tapi luas ke Amerika. Dan banyak Islam sekarang yang jelas, termasuk UK. Mana? UK mana? United Kingdom itu berarti Inggris yang pernah jajah, pernah sebentar ya, pernah mau masuk ke Indonesia tapi ditangkal, kemudian masuk ke Malaysia, akhirnya Malaysia dijajah oleh Inggris. Ya kalau tapi Inggris sudah menjajah Inggris. Kemudian Indonesia juga dijajah oleh Nederland. Belanda. Nederland itu menggunakan bahasanya mirip dengan Belgium, kemudian Jerman. Nederland, Belgium, Jerman itu bahasanya kurang lebih ya. Kalau ich bin dich, ya kalau I love you itu bahasa ich bin dich. Ya kalau Tibianum itu apa? Tibianum itu bahasa Rusia ya kalau Tibianum itu. Kalau bahasa Turkinya apa? Apa aku cinta kamu gitu, bahasa Turkinya gitu. Apa bahasa? Ada yang tahu? Ada yang tahu lah. Nah itu Tibianum ya kalau Tibianum itu. Kalau Sarangeo itu begini, Sarangeo itu sama dengan ya aku cinta kamu juga ya kalau anak-anak sekarang begitu. Tapi ada ulama yang menyatakan itu simbol kemusyrikan gitu ya kalau saya jangan sekali-kali dicoba, nggak boleh gitu ya kalau di mana-mana Sarangeo ya kalau sedikit lagi ya, sampai jam berapa ini nanti? Sampai jam oh ya, ini nice. Tanpa ada kezaliman, tanpa ada penganiayaan dan penindasan, itu adil. Adil itu tidak ada penindasan. Ya kalau tidak ada mas penindasan, penganiayaan juga tidak ada. Ulama-ulama kan sering dibully, kesalahannya belum jelas. Mereka begitu berbuat keras itu kan karena bagaimana dia diperlakukan. Ya kalau itu aja. Seakan-akan kan kalau diperlakukan oleh penguasa diam aja gitu. Karena kadang-kadang jebak juga kalau supaya orang itu berbuat salah. Kalau salah kemudian diproses. Kalau ada ulama kemudian teriak keras itu kan karena diperlakukan tidak baik. Karena diperlakukan tidak baik teriak-teriak. Nah setelah teriak-teriakan itu
Tidak ada kesemangat, arogansi, kemudian diskotik, al-istibdad. Diskotik itu kesemenang-menangan. Semenang-menang itu artinya melakukan sesuatu tidak didasarkan kepada hukum. Itu namanya semenang-menang. Perbuatan semenang-menang itu kalau tidak ada dasarnya. Hukumnya apa? Kalau di negara kita punya hukum positif, hukumnya itu dijadikan dasar. Kalau kemudian memperlakukan orang lain, mengadili orang lain tanpa didasarkan kepada hukum yang berlaku, itu disebut tindakan semenang-menang. Ya kalau hukum kemudian diterjemahkan seenaknya sendiri, sesuai dengan kepentingannya, gitu. Kemudian juga pelaksana penegakan hukum ini juga bisa memutar-mutar ya, membolak-balikkan. Nah ini namanya kesemenang-menangan. Apalagi penguasanya dia. Itulah yang kita rasakan. Ya kalau kita sendiri kan merasakan kayak diperlakukan tidak adil di sini. Kalimantan Selatan termasuk bagian dari provinsi di Indonesia. Ya kalau kekayaannya dikeruk, tapi kemudian upaya kembali untuk proses pembangunan Kalimantan Selatan berapa banyak? Apakah kemudian bisa mengangkat kesejahteraan hidup orang Kalimantan Selatan? Tidak. Gitu. Usahanya semakin mudah, kemudian ada peningkatan kehidupan. Ini kan tanda tanya ya, kalau padahal Kalimantan Selatan menyumbangkan orang-orang pusat sana mencari duit ke Kalimantan Selatan. Tapi pembangunannya di Kalimantan Selatan ini, ya kalau jalannya sudah bagus semua sampai di kampung-kampung, sudahlah. Perasaan daerah Pangalut dari Simpang masuk Pangalut Sungai Pinang sana masih begini-begini juga ya kan? Masih ini padahal masih Kabupaten Banjar, ya agak masih sedikit aja jalannya juga sakit juga. Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan nanti ada orang yang ini yang salah pusatnya atau jabatnya di sini, atau kalau tidak ada duit. Tapi kalau perusahaan banyak mestinya kan ada yang tanpa ada kesalahan, tidak ada penyimpangan, menyalahi sunatullah, tidak ada yang menyimpang dari ajaran Allah. Itu adil namanya. Kalau masih ada penyimpangan itu berarti keadilan sedang ketidakadilan berlangsung. Disebut keadilan itu terjadi kalau tidak ada penyimpangan atau menyalahi sunatullah, menyalahi ajaran agama Allah, menyalahi prinsip-prinsip kebenaran. Kebenaran itu diterjang aja, orang tidak lagi membedakan ini baik atau buruk, tidak. Yang penting pokoknya dirinya menang, yang penting dirinya untung. Itulah jeleknya kalau negara itu dikuasai oleh konglomerat. Sekarang ini Indonesia kan dikuasai oleh pengusaha-pengusaha. Jadi presidennya pengusaha, menterinya pengusaha, DPR-nya pengusaha, sampai gubernurnya pengusaha, semuanya pengusaha. Ya kalau ya akhirnya semuanya itu melakukan sesuatu berdasarkan untung dan tidaknya. Ya kalau untung dan tidak. Nah akhirnya yang benar-benar untuk kemaslahatan umat itu berkurang. Dan ini 10 tahun ini kita rasakan karena Indonesia semuanya memang orang-orang yang berusaha. Pak Jokowi juga dari usaha mentor, ya kalau menteri-menterinya kan berusaha juga ya. Organisasi agama juga begitu, kami dari orang juga cari orang yang sugih, misalnya NU misalnya. Kalau cari ketua siapa yang dicari? Orang yang sugih. Supaya apa? Kalau apa ada koordinasi apa, jadi ada usaha keluarga duit. Karena NU kalau punya duit, Muhammadiyah juga begitu, sama aja. Kalau ada pengangkatan media termasuk organisasi, siapa sih yang paling kaya kan gitu ya kan? Nah, supaya lebih enak ya kan? Nah, ketuanya sakit nanti kalau mengadakan rapat-rapat bingung nanti. Ya kita tarikan, ya kan jalan ya kan? Nah itu, makanya kan ada yang siap menanggung, menjamin. Ayo kumpul-kumpul kita makanan. Nah, ya kan? Tapi masih banyak orang yang sufi yang baik-baik. Itu tidak semua pengusaha jelek masih ada itu. Sedikit lagi, tidak ada penyimpangan itu, tidak ada penyimpangan dan penyimpangan dari prinsip-prinsip kebenaran. Kalau sudah tidak lagi membedakan baik dan buruk, itu akibatnya luar biasa. Karena itu Al-Quran itu sebenarnya adalah berfungsi sebagai Al-Furqan. Apa? Al-Furqan. Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda antara baik dan buruk. Demarkasinya itu jelas, pembatasnya itu jelas.
kewajiban. Oke, ada beberapa nih. Kemudian tidak ada kecurangan dan penipuan tanpa pilih kasih, perlakuan yang sama, tidak memihak dan tidak berat sebelah. Itu orang adil. Adil itu adalah tidak memihak, ada berhias. Kalau organisasi dunia itu ada non-aligned movement, apa? Non-aligned movement artinya apa? Apa artinya non-aligned movement, gerakan non-aligned movement, ada harakatu ada inhiyaz. Itu bahasa Arabnya. Dan wajib bahasa guys man yata'allam bi ismi al-lughah al-arabiyyah. Ada yang jurusan bahasa Arab. Oh ya, saya. Jurusan bahasa Arab. Ada harakatu ada gerakan non-blok, tidak memihak. Oke, non-aligned movement. Ya tahu, pokoknya apa semua ngomong aja. Nah itu jadi tidak memihak. Apalagi yang perlu saya jelaskan istilah-istilahnya aja. Bila adil itu adil sudah kita jelaskan. Kemudian ihsan itu tadi. Kemudian kita ingin kurba itu yang jelas baik hubungan dengan orang-orang dekat sebenarnya dalam pengertian dalam satu keluarga, hubungan famili atau hubungan kebangsaan. Jadi selalu berbuat baik terhadap orang-orang yang masih dalam komunitas baik itu nasional maupun lokal. Kita disatukan oleh kearifan lokal Banjarmasin, Banjar. Dan itu yang kemudian berada dalam satu keluarga. Kalau orang Banjar mesti merasa dalam satu keluarga. Karena itu baik terhadap sama-sama orang dan Banjar. Jangan bertukar sama orang Banjar bertukar ya Allah. Agak baik itu. Oke, kemudian akan saya sampaikan secara singkat fahsya. Fahsya itu apa sih? Fahsya itu perbuatan keji. Perbuatan keji itu apa sih? Perbuatan keji itu perbuatan yang memalukan. Perbuatan keji fahsya itu apa sih? Perbuatan yang kemudian bisa mencabut marwah kita, harga diri kita. Fahsya itu perbuatan yang membuat kita kehilangan harga diri, yang kemudian tidak lagi dihargai oleh orang. Gitu. Itu disebut perbuatan fahsya. Di antaranya apa? Perbuatan fahsya zina. Itu perbuatan fahsya. Karena perbuatan fahsya zina itu bisa menghilangkan harga diri orang. Ya karena itu fahsya atau perbuatan-perbuatan lain yang sejenis. Apalagi sekarang ini LGBT. Apa kemarin itu ada muslimai apa? Hotplay. Nah itu hotplay. Apa itu yang dari kawin sejenis ya? Komunitas kawin sejenis itu aja banyak juga ternyata yang nonton ya kalau harganya berapa juta, 11 juta kan berapa juta itu habis juga ya kalau. Nah heran juga kita. Ya kalau mudah-mudahan di Kalimantan Selatan tidak ada itu, tidak ada orang-orang yang menyalahi kodrat Allah. Makanya kemudian gender itu hanya ada dua, laki-laki dan perempuan aja. Oke, jangan ditambah-tambah. Dan itu saling berpasangan. Nah gitu. Kalau ada orang yang punya begitu berarti ada kelainan gitu ya. Ada kelainan yang perlu konsultasi secara psikologi. Oke? Itu fahsya itu perbuatan yang kecil. Maksudnya kecil itu bisa menghilangkan harga diri. Perbuatan yang memalukan itu disebut fahsya. Apapun perbuatan yang membuat kita malu itu fahsya. Mencuri juga bisa dimasukkan kategori fahsya karena bisa membuat malu kamu kawan bahwa dia mencuri.
kajian ilmiah itu bisa dipakai, gitu ya. Tapi kalau kajian ilmiah diabaikan, apalagi dalam konteks nasional pembangunan tanpa didasarkan kepada hasil kajian, yang kemudian banyaklah kemudian muncul pandangan-pandangan yang menerima dan menolak. Kalau sudah berdasarkan hasil kajian ilmiah, tidak akan itu. Kalau jadi pejabat katakan dia harus misalnya membuat kebijakan, harus mengundang ada kajian akademiknya. Kalau membuat gorong-gorong ini secara ilmiah kayak apa, dikaji dulu, gitu. Oh ternyata bagus, diterapkan. Nanti yang jawab itu siapa? Jangan pejabatnya, orang-orang akademik ini, orang-orang dari fakultas apa yang berkaitan. Jadi supaya orang kemudian tidak saling menyalahkan, karena tidak ada kajian ilmiahnya, kemudian orang saling menyalahkan, gitu. Jadi kebijakan harus berbasis pada kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu juga benar, termasuk apa ini UI, yang masih apa UI, apa itu tentang halal food, halal food itu kan juga berdasarkan kajian ilmiah. Ini halal, ini haram kan berdasarkan ilmiah. Kemudian yang ketiga, baik dan buruk itu adalah menyangkut aspek kemaslahatan. Baik dan buruk itu dilihat ini maslahat atau madarat. Karena itu kemudian ini menjadi prinsipal of syariat Islam. Jadi prinsip dari syariat Islam yang kemudian menjadi maqasid syariah. Oke, maqasid as-syariah. Maqasid as-syariah itu objectives of syariah. Oke, syariah artinya objectives of syariah, purpose of purpose. Maqasidus syariah. Pernah baca? Maqasidus syariah. Maqasidus syariah ini isinya usulul khamsah, 5 prinsip. Hifdzun nafsi, hifdzul aqli, hifdzul diri, hifdzul arti, hifdzul mali dan seterusnya. Oke? Kita bahas ini kebanyakan ngomong belum malah kadang paham Pak ya. Belum malah bingung dan ngomong apa. Enggak apa-apa biar dengarkan saja. Ya kalau tapi paling tidak ada pencerahan untuk menjadi orang yang baik, itu orang harus hatinya baik dulu. Ini yang tak tekankan sebenarnya ini. Untuk menjadi orang baik itu pertama harus berangkat dari hati. Hatinya harus baik dulu. Hati yang baik itu selalu positif mas. Itu tergantung dia. Orang untuk menjadi orang yang akhlaknya baik, hatinya harus baik dulu. Tanda-tanda orang hatinya baik itu paling tidak pernah mendoakan jelek orang lain. Tanda-tanda hatinya baik adalah pertama kali ini yang paling sederhana dulu. Tanda orang hatinya baik itu tidak pernah mendoakan jelek orang lain. Orang mendoakan jelek karena apa mas? Karena sakit hati, karena emosi, karena jengkel. Ya kalau ada bicara lain-lain, wah kurang ajar. Mudah-mudahan makan sana. Gitu. Karena apa? Takajul ya. Ya takajul itu bahasa Inggrisnya shock. I'm shocked. Shock. I'm shocked. Dikatakan takajul. Ada yang bahasa Inggris, karena bahasa Inggris shock, oke, itu kira-kira shock, itu ya, jadi itu. Walbal adalah permusuhan. Permusuhan itu adalah selalu berikhtiar menyerang orang lain permusuhan. Itu al-baghu. Al-baghu itu adalah hatinya itu masih kotor kalau masih ada keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Itu al-baghu, menjatuhkan orang lain karena dia tidak mau kalah. Hanya bagaimana supaya orang lain itu hancur, selalu berusaha berikhtiar untuk menjatuhkan orang lain. Dagang sama dagang, ya kalau saling menjatuhkan, sana harganya ditinggiin, dia malah menurunkan. Rusak pasarnya, kalau rusak pasar, harga standar rata-rata. Karena sudah berikhtiar promosi nggak jalan, akhirnya lari ke orang pintar, cari dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Iya, begitulah. Cinta ditolak, dukun bertindak. Jangan mas, itu tidak cinta murni mas. Cari cinta yang murni. Ya kalau yang misalnya naksir ke seseorang, aku ini sudah lama memendam rasa. Pada hari
tidak gitu. Enggak apa-apa Mas, santai aja. Ditolak biasa aja. Gitu loh. Oke? Itu jadi masalah kalau dia bermasalahkan. Ini menyangkut sikap al-baghi permusuhan. Sikap berusaha untuk menjatuhkan orang lain untuk tidak. Politikus-politikus itu melakukan hal yang tidak baik karena berikhtiar untuk menjatuhkan orang lain. Ya kalau bukan memikirkan dirinya gimana supaya dikenal, tapi usahanya adalah menjatuhkan orang lain. Nah itu apa kehidupan? Ya itu kehidupan yang tidak Islami. Tapi kalau orang Islam itu akan selalu berusaha. Kita berusaha menjadi orang yang bahagia dan berusaha untuk membuat orang lain bahagia. Itu gunanya ilmu. Ya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Sama kayak dia ini. Itu satu fakultas, satu universitas misalnya, ketika kuliah bersama, kamu sudah nanti kemudian punya usaha, ada kerjasama saling membahagiakan. Kamu sudah punya usaha belum? Oh ini ayo saya ajak kamu. Nah gitu ya, kalau ada yang di Banjarmasin sini mau ngantar barang ke daerah sana, nanti ini barang banyak di sini, kain apa dijual di sana. Ya kalau akhirnya ada usaha, begitu. Kita ini egois Pak. Kalau membentuk jaringan sebenarnya kan sudah menjadi satu jaringan ekonomi. Kayak Cina itu. Cina itu kompak, meskipun bukan saudaranya tapi tetap dia bantu, gagal sekali bantu lagi. Kalau gagal 3 kali bantu, dadah, bye bye, baka-baka. Apa baka-baka? Baka-baka itu apa? Baka-baka itu bahasa Rusia gitu, baka-baka. Kalau bahasanya Itali ciao, apa? Ciao. Nanti kan ya, ciao. Oke, ya, itu bahasa Itali. Bahasa asing komunitas itu apa kabar lah? Gimana kabar komunitas nama siapa nama komunitas? Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya bisa ditanyakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Bukhari. Basari, maaf Ustaz, yang telah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa. Semoga kita dapat mengamalkan dan mengimplementasikan ilmu yang kita lalui hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilakan kepada 2 orang. Ada? Baik, 3 orang. Lah, jelas jelas setelah ini langsung diri kan. Iya. Tadi kan tadi karena disebutkan ihsan, islah, jazakallah, kemudian muslimin. Beberapa hari lalu mungkin teringat ayat yang sudah membaca gitu, surah Al-A'raf ayat 56. Ya, situ kan tadi sudah disebutkan bagian orang muslim itu orangnya, ihsan tadi bentuk kebaikannya mungkin lah, sama islah tadi. Nah, dalam ayat 52 Al-A'raf Allah Ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kemudian wad'uhu khawfa wa ta'u inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Nah, jadi yang untuk tanyakan adalah bentuk islah kebaikan di situ mengacu seperti apa? Karena kan tadi yang kalau islah secara terminologi bahasa yang lain tadi kan mengacu pada manusia. Kemudian yang muhsinin tadi kan sungguh rahmat Allah dekat dengan orang yang muhsinin. Nah, rahmat ini bentuknya seperti apa rahmat yang dimaksud dalam ayat itu? Gitu sih. Ya, Nih, langsung kan? Ayatnya tadi apa? wala tufsidu fil ardi Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan setelah ba'da islahiha, setelah dilakukan islah. Kata islah itu memang di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah kata islah itu adalah melakukan upaya perdamaian. Jadi kata islah itu perdamaian. Kalau kata perdamaian itu ketika ada konflik, pertengkaran 2 kelompok, 2 orang dan seterusnya, maka kemudian didamaikan. Pendamaian ini dalam istilah yang lazim bagi kita itu disebut rekonsiliasi. Oke, jadi kata islah itu bermakna rekonsiliasi.
Jadi jangan kemudian kamu membuat kerusakan di bumi ini. Yang kerusakan itu apa? Kerusakan itu melakukan hal-hal yang sudah bagus, itu kemudian dihancurkan, membuat kerusakan, termasuk kerusakan sumber daya alam. Bisa juga kerusakan sosial. Jadi yang dirusak itu tidak hanya alam, tapi kehidupan sosial itu bisa rusak. Ini menggambarkan ayat ini perlunya ada continuity di dalam proses pembangunan. Continuity di dalam Islam itu gitu. Jangan karena kemudian misalnya presiden sebelumnya itu tidak cocok dengan pahamnya, kemudian yang sebelumnya ini dihancurkan. Tidak begitu. Tetap continuity itu tetap ada. Kalaupun nanti kemudian berubah kebijakan tidak masalah. Jadi maksudnya ba'da islahha itu bisa melakukan rekonsiliasi, perdamaian ketika ada konflik. Nah, itu bentuk islah. Jadi itu juga mengajarkan kepada kita konflik yang ada di tengah masyarakat, konflik di dalam rumah tangga itu jangan dibiarkan. Rumah tangga yang sudah harmonis ini jangan dirusak dengan melakukan hal-hal yang tidak bagus, sudah nikah malah pacaran sama yang lainnya. Nah misalnya kan itu kan malah merusak. Ya, kalau apa sih yang dicari? Itu bentuk pelajaran bahwa kita melakukan rekonsiliasi. Yang kedua, kata Islam itu bisa dimakna reformasi. Reformasi itu mereform. Oke, mereform itu berarti menata ulang terhadap hal yang kurang bagus itu, kemudian ada upaya muhawalatul lil usuli ila ma afdal wa ahsan. Al-usul ila ma afdal wa ahsan wa akmal. Jadi selalu berikhtiar untuk mencapai pada target yang lebih maksimal. Jadi berusaha untuk menjadi yang lebih bagus, jangan stagnan. Ini kan ayat itu juga menggambarkan bagaimana kita tidak stagnan, tidak puas dengan apa yang ada, dan itu manusiawi, ketidakpuasan ini. Ada ikhtiar untuk melakukan peningkatan. Peningkatan itu kalau dalam bahasa Arab itu bisa at-tanmiyah, bisa juga at-tadwin. At-tadwin untuk mencapai at-tatawur. Jadi bitaniyati wa tadwini. Tadwin itu artinya development juga, pengembangan. At-tanmiyah juga begitu, pengembangan, pembangunan. Jadi berusaha untuk menjadi lebih baik. Lebih baik itu ada ukurannya kok. Gitu. Ada ukurannya. Ukurannya apa? Kalau tentang akhlak aja kan ukurannya ada. Al-Quran satu. Ya kalau kemudian yang kedua tadi kemaslahatan. Kemudian yang ketiga apa yang dirasakan. Masih ada satu lagi ukurannya yang disebut akal. Ya kalau akhlak itu berdasarkan, kalau tentang perilaku yang ukurannya Al-Quran disebut akhlak. Ya kalau ukurannya itu apa yang dirasakan namanya moral. Ya kalau baik dan buruk itu ukurannya akal namanya baik dan buruk, ukurannya itu akal. Oke, maka namanya baik dan buruk itu yang diukur dengan akal itu namanya etika. Apa? Etika. Etika itu menyangkut apa? Etika itu menyangkut baik dan buruk. Ini kalau serius berarti berdiri. Etika itu menyangkut baik dan buruk, tapi ukurannya adalah rasio. Rasio. Apa rasio itu? Reason. Ya kalau reason ada reasonnya. Reason itu argumen sebenarnya. Ya kalau argumen yang dibangun berdasarkan akal itu disebut reason. Alatnya rasio, menggunakan akal. Kebaikan dan keburukan yang menggunakan akal ini menggunakan kecerdasan. Ya kalau kecerdasan itu potensi namanya. Potensi diberikan oleh Allah. Kecerdasan itu potensi. Al-Quwa al-Basyariyah. Ya, potensi itu bahasa Arabnya al-Quwa al-Basyariyah. Ya, ini yang anak-anak tarbiyah ini biasanya kan mengkaji tentang itu al-Quwa al-Basyariyah. Manusia itu punya potensi intelektual, al-aqliyah, al-jasadiyah, al-qalbiyah, al-nafsiyah. Nah, gitu itu yang dikaji. Karena itu fondasi pendidikan untuk bisa ditransfer of the knowledge atau transfer of value. Ya, ini transfer ini kan tidak hanya ke knowledge, asiko. Ya, ini tarbiyah ini transfer of the knowledge, tidak hanya itu, tapi juga transfer of value, apalagi berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan.
selalu berikhtiar untuk meningkatkan level pada level yang lebih maju. Indonesia ini sudah termasuk negara maju belum? Ya kalau Indonesia kan usaha terus untuk menjadi negara yang maju. Per kapitanya aja dengan Malaysia kalah. Duit satu negara ini kalau dibagi per orangnya, orang Indonesia kan hanya 50 juta. Ya kalau orang Malaysia sudah 90, sudah sampai 100 juta per orang. Berarti lebih bahagia orang Malaysia. Tapi kalau jumlah duitnya se-Indonesia itu dibanding dengan Malaysia itu cukup dibandingkan dengan Jakarta aja. Ya, artinya kalau jumlah duitnya memang masih gede Indonesia karena negaranya kan luas ya. Tapi kalau duit itu dibagi per orangnya itu masih sejahtera. Indonesia dengan Singapura jumlah uangnya banyak mana? Ya uangnya banyak Indonesia. Satu kota aja Singapura dengan Jakarta itu maju mana? Maju Jakarta. Duitnya gede mana? Gede Jakarta. Tapi kalau duitnya di Singapura dibagi per orang itu sudah ada 900 juta per orang. Bayangkan. Hampir 90 juta per orang. Jadi gede juga. Artinya berusaha untuk selalu menjadi baik kualitas keberagamaan kita, kemudian kualitas kehidupan kita juga. Makanya jadi orang Islam itu harus maju. Jangan malah menampilkan diri yang di belakang gitu. Kalau perlu jadi pengusaha, tapi tetap dengan misalnya pengusaha karyawannya ada 100 orang, 200 orang itu, kalau waktunya sholat, sholat semua. Itu mas, kalau malu dikasih bimbingan agama. Ini orang-orang yang tahu apakah ada? Ada. Jangan dikira nggak ada di mana-mana di Indonesia. Karena Bapak juga pernah menemui itu ada perusahaan di proper bangun rumah ini mas, karyawannya itu disiplin benar sholatnya, diaturnya. Jadi tidak dibiarkan dia hanya bekerja aja, tapi agamanya juga ditingkatkan. Kan luar biasa ya kalau berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Rahmah, apa artinya rahmah? Rahmah itu kasih sayang Allah. Pak Bas ini kalau menerjemahkan kata rahmah dalam Al-Quran itu maksudnya banyak. Ya, kata rahmah itu bisa Allah menurunkan rahmat. Maksudnya apa? Allah menurunkan hujan. Nah, bisa. Ya, kalau Allah menurunkan rahmat, maksudnya Allah menurunkan kasih sayang dengan memberi keselamatan. Allah untuk menyelamatkan kita. Dan kita kan merasakan ya, kan merasakan nggak bahwa Allah telah menyelamatkan dia? Bisa. Ketika dia nggak sadar, iya kalau sadar dia bisa berusaha. Allah itu telah menyelamatkan kita sehingga kita bisa hidup. Ketika kita baru lahir, mungkin orang tua kita sudah nangis-nangis. Ya kalau ketika sakit itu, tapi alhamdulillah bisa hidup, bisa sekolah, bisa kuliah. Ya kalau nanti pulang tanya sama apa namanya, pernah nggak paham? Nah, gitu ya kalau ada pada kondisi-kondisi kritis, tanya nanti. Mungkin di antara kita punya pengalaman yang tidak semuanya, tetapi itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita. Pak Bas ini juga pernah nih, lagi berjalan begitu di tengah jalan ada kendaraan nih, set gitu. Pak Bas masih tengahnya nih, tinggal sedikit. Kalau sedikit lagi itu Pak Bas mungkin bisa penyelidikan. Coba bayangkan, itulah Allah menyelamatkan dan itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Oke, merasa bahwa kita diselamatkan oleh Allah. Itu mas. Ya. Rahmat itu yang berikutnya satu lagi. Rahmat itu apa sih? Pak Bas itu kalau ada ibu-ibu jamaah tahdir suruh isi pengajian, Pak Bas menjelaskan begini. Rahmat itu sebenarnya adalah kasih sayang Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk Allah tidak menurunkan azab karena dosa kita. Gitu loh. Itu bentuk rahmat Allah. Mestinya kalau kita punya dosa diapakan? Diazab oleh Allah. Gitu loh. Menjadi susah hidupnya, tidak bisa guling, ya kan? Kemudian tidak mendapatkan tidak bisa mendapatkan makan misalnya itu karena dosa kita. Tapi kan enggak, tetap kita diberi oleh Allah. Gitu. Allah tidak menghadap kita karena dosa kita. Itu sebenarnya kan Allah itu sedang memberikan kepada kita apa yang disebut dengan opportunity. Apa? Opportunity. Apa opportunity itu? Al-farah. Apa itu al-farah? Kesempatan. Oke? Allah memberikan peluang, kesempatan
jannadil firdausi a'la itu loh ya. Dan itu rahmat Allah. Makanya kita mohon rahmat itu maksudnya mohon supaya tidak turun azab baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun kita pernah melakukan dosa, mudah-mudahan itu kita tidak dimasukkan ke neraka gitu loh. Ya kalau masuk neraka itu atas ridho Allah gitu, sehingga di neraka juga dingin gitu. Kan gitu ya kalau. Nah itu rahmat, yang dimaksud rahmat Allah tidak mengadab kita karena dosa kita. Orang yang membuat kerusakan itu adalah perbuatan dosa. Karena itu kemudian orang yang melakukan perusakan, orang yang melakukan kerusakan itu dosanya lebih besar, apalagi menyangkut kepentingan orang banyak. Ada seorang ulama, seandainya saya itu diberi satu kemampuan untuk berdoa, kemudian bisa mendoakan seorang pemimpin, misalnya presiden, supaya dia menjadi baik, maka saya akan gunakan itu untuk berdoa itu. Karena apa? Presiden itu punya satu jabatan yang punya pengaruh se-Indonesia ini, satu Indonesia banyak ini. Karena itu kalau bisa mendoakan kemudian dijabah, ya Allah, rubahlah presiden kita itu menjadi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang kemudian bisa adil terhadap seluruh rakyatnya. Saya akan gunakan itu untuk berdoa. Jadi ada seorang ulama itu karena membawa pengaruh perbuatan kerusakan itu bisa menjauhkan dari rahmat Allah. Akhirnya jadi benar-benar diadab. Tsunami di Aceh itu karena apa? Karena ada musik-musik itu ya, kalau orang murah-murah diingatkan oleh orang tua, jangan murah-murah, tidak mau. Yang di Jogja juga begitu, ada tsunami. Itu ada kemaksiatan juga. Karena itu kemaksiatan itu sebenarnya punya pengaruh terhadap adab Allah gitu loh. Makanya di kampung Pak Bas kalau ada orang misalnya laki-laki membawa perempuan yang tidak jelas, langsung diketok. Karena apa? Kalau berbuat dosa di situ pengaruhnya yang diadab tidak ada orang di situ, tapi juga orang-orang sekampung situ. Makanya kita tidak rela kalau misalnya kampung kita itu digunakan tempat-tempat maksiat. Karena kalau tempat maksiat itu ada di kampung, yang kena azab nanti. Ya kalau yang bisa juga kebakaran, ya kalau tidak hanya satu rumah, semuanya kebakaran, yang gandeng-gandeng itu juga. Allah mengadab itu banyak cara. Ya kalau ada yang kebakaran, ada yang mungkin kehilangan, macam-macam ya. Itu mas kira-kira. Mana cukup Pak? Ada lagi silakan langsung aja. Ayo silakan. Masalah keadilan itu kan kalaunya seperti yang dia jelaskan tadi, kalaunya itu manusia ya menyeimbangkan gitu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Nah, dalam kehidupan masyarakat tuh kadang keadilan itu tuh sampai pengertian itu aja gitu. Lalu disebutkan yang keadilan itu kepada keadilan Tuhan. Nah, yang perlu tahu keadilan manusia dengan keadilan Tuhan itu kan juga berbeda ya, kadang kalau disamakan. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana kita sebagai manusia itu untuk memahami bagaimana konsep keadilan Tuhan itu? Mungkin itu aja pertanyaannya. Oke. Keadilan kepada Tuhan. Tadi saya sudah bilang keadilan kepada Tuhan itu berarti menempatkan Tuhan itu sesuai dengan keberadaannya. Keberadaannya itu apa? Keberadaan Tuhan. Kita yakin kepada Allah, maka Allah itu ditempatkan pada posisinya sebagai Rabb, sebagai ilah. Ya kalau Allah itu ditempatkan posisinya sebagai ilah. Ilah itu maksudnya Allah itu sebagai Tuhan yang wajib kita yakini dengan mengetahui asma, sifat dan afalnya. Oke? Dan Allah diyakini sebagai Rabb. Rabb itu berarti Allah lah yang mengatur, yang mencukupi segala sesuatu makhluknya ini, yang mengatur makhluknya ini. Ya kalau yang memberikan rezeki makhluknya ini, yang mengatur alam sejagat raya ini, langit dan bumi, diposisikan sebagai ilah dan Rabb Allah itu. Makanya kalau menjadikan makhluk sebagai Rabb dan ilah, menjadikan makhluk, nah,
ini namanya tidak adil, karena dia bukan makhluk tapi bukan Tuhan, tapi dijadikan Tuhan, menjadikan sesuatu yang tidak sebenarnya itu disebut tidak adil. Dalam konsep ketuhanan, adil itu berarti tetap menjadikan Allah sebagai ilah dan Rabb. Kalau orang menjadikan makhluk sebagai ilah dan Rabb, namanya musyrik. Musyrik itu inna syirka la zulmun adzim. Kemusyrikan itu termasuk kedaliman. Dalil itu adalah ketidakadilan. Kenapa syirik itu masuk kategori tidak adil atau zalim? Karena orang bukan Tuhan kok dijadikan Tuhan, gitu loh. Oke mas, orang bukan Tuhan kok dijadikan Tuhan. Kita itu disebut adil itu kalau menempatkan, kalau makhluk ya makhluk. Kalau Allah itu sebagai ilah, sebagai Rabb, yang wajib kita sembah ya kita sembah. Jangan kita kemudian menyembah makhluk. Kita nyembah makhluk itu tidak adil. Makhluk mau disembah. Jadi maksudnya menempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Ya kalau orang sayang kepada orang lain, ya kalau itu kan bagus. Ya kalau misalnya sama istri, mencium istri, pahalanya kan gede. Laki-lakinya mencium istrinya, dapat pahala ada? Pahala. Kata siapa nggak pahala? Ya kalau dia cium istrinya, kaidah aja, kita bayangkan aja dulu. Ya kalau, itu pahalanya bisa gede sekali. Sama dengan istri mencuci bajunya lagi, merontokkan semua dosa, habis dosa. Ya kalau, iya. Dia ngasih makan, memulangkan makan aja ke suami, satu biji nasi itu sudah menjadi penghalang azab neraka. Itu baru satu butir nasi, itu menjadi penghalang neraka. Mestinya masuk neraka nggak jadi, dia halang nasi sebutir yang dia masak dengan ikhlas. Sama, pahalanya gede. Laki-laki mencium istri pahala, tapi dia cium istri orang lain, yang malah dia dihajar dia. Ya kalau kenapa? Zalim, tidak adil. Yang dicium itu istrinya aja, jangan istri orang lain. Ya kalau ada lagu Paku Muro, ya kalau bininya orang lain dipangku, ya kalau anaknya nggak apa-apa, oke, nyium anaknya nggak apa-apa, tapi kan mamanya bisa diajar ya. Oke, nggak ini Bagas mencontohkan ya ada guyonannya juga, apa, gratis kidding, ya kalau jogging. Nggak apa-apa ya kalau, tapi maksud Bagas hanya kontennya ke sana, substansinya ke sana. Jadi yang dimaksud adil itu begitu gitu. Misalnya sesuatu yang tidak seharusnya dimakan dia makan, yang tidak adil. Tidak adil terhadap diri sendiri. Mabuk-mabuk minum yang tidak boleh diminum, minum sesuatu yang bisa merusak dirinya sendiri. Ya kalau tidak adil itu zalim. Ya kalau pisau itu mestinya buat potong-potong sayur lah, yang menggunakan penusuk orang, tidak adil. Jadi dampaknya ketidakadilan itu luas. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makanya nanti mulai belajar menempatkan sepatu kayak apa, baju kayak apa, gitu. Jangan lempar-lempar aja ya kalau sudah banyak nanti baru bingung. Ada yang modelnya begitu satu-satu langsung dicuci. Tapi namanya gaya orang itu beda-beda. Ada yang sampai semuanya kalau sudah habis yang bersih baru dicuci, itu gaya. Tapi yang mulai diubah namanya yang mana yang bagusnya ya kalau. Tapi namanya setiap orang kan beda-beda, apalagi laki-laki ya kalau. Laki-laki itu satu aja boleh masaknya kalau gitu. Kadang-kadang sampai dari pagi sampai sore kadang makan gitu. Dia lebih bertahan tidak makan. Boleh mau cari paru, padahal dia ada juga sebenarnya. Bagi ada duit. Bagus ya. Itu maksudnya gitulah. Jadi dalam konteks ketuhanan itu keadilan itu juga perlu. Adil terhadap Tuhan. Jangan Tuhan disia-siakan. Inna syirka la dzulmun adzim, itu dalam Al-Quran jelas. Kemusyrikan itu bagian dari kedaliman. Menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan orang tua misalnya yang seharusnya dihormati yang dihormati, zalim. Ya kalau apa yang menjadi hak orang lain tidak dia penuhi. Ya kalau misalnya dia kadang makan itu zalim, karena badan juga punya hak. Ya kalau misalnya dia begadang gitu, tidak tidur 3 hari 3 malam, ya zalim, tidak adil terhadap dirinya sendiri. Karena juga perlu tidur itu perlu juga.
juga, makan juga perlu. Ya kalau makan itu juga haknya tubuh, kewajiban pian. Jadi tidak boleh yang itu kemudian melakukan hal-hal yang kemudian merugikan dirinya sendiri. Jadi adil itu pengertiannya ada keseimbangan, ada pemenuhan hak. Oke, itu kira-kira itu. Jadi luas pencakupannya adil itu, baik itu dalam konteks pribadi, dalam konteks keluarga, dalam konteks sosial, sampai kepada keadilan dalam konteks hukum. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu keadilan itu banyak berbicara tentang keadilan di dalam mengambil keputusan dalam pengadilan. Kalau menjadi saksi yang adil, kalau menghakimi caranya juga harus adil. Menghakimi sesuatu dengan adil itu ya jangan dibolak-balik, yang benar-benar, yang salah-salah. Jangan ada kepalsuan, gitu. Kemudian menutupi kebenaran, nah itu keadilan. Jadi keadilan itu mengabaikan istilahnya keadilan itu juga menghindar dari berbagai cara yang tidak objektif, yang tidak berdasarkan fakta, gitu ya. Jadi kalau seorang yang memberikan keputusan dalam pengadilan ya harus sesuai dengan faktanya. Jangan karena ada yang bayar kemudian bisa diubah-ubah. Itu kan hukum kita. Akhirnya hukum kita itu kehilangan supremasi hukum. Orang kemudian tidak percaya lagi terhadap hukum. Karena apa? Ya itu tadi hukum bisa dibeli. Ya kalau bisa dijual belikan, bisa ditransaksikan. Kita hidup harus belajar untuk menjadi adil terhadap diri kita, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang menjadi hak orang lain, apa yang menjadi hak kita, ya kita berusaha untuk memenuhi hak kita. Memenuhi hak itu karena itu menjadi bagian dari perjuangan. Karena hak, apa yang menjadi hak itu adalah apa yang menjadi keyakinan. Dan kita hidup memperjuangkan apa yang menjadi keyakinan kita tentang kebaikan dan kebenaran. Hidup itu adalah perjuangan, memperjuangkan tentang apa yang disebut dengan kebaikan dan kebenaran. Gitu. Itulah yang kemudian akan dinilai sebagai ibadah kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal yang diterima itu adalah amal yang selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya ibadah dengan bukan ibadah itu apa? Ibadah itu kalau disandarkan dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ibadah itu mesti, kalau niat yang mesti lillahi ta'ala, usul fardhu maghrib lillahi ta'ala, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, nawaitu shomaghutin lillahi ta'ala. Jadi itu ibadah, itu bernilai ibadah kalau lillahi ta'ala, yaitu ikhlas dikerjakan dengan tulus. Tulus itu bahasa Arabnya an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama itu ad-dinu an-nasihah. Mana dakwah? Mana dakwah? Katakan fakultas dakwah dan mana yang dakwah? Ad-dinu an-nasihah itu artinya agama itu adalah ketulusan. An-nasihah itu artinya ikhlas. Apa? Ikhlas. Ad-dinu an-nasihah, ikhlas kepada siapa? Billahi, ikhlas kepada Allah. Ya kalau wali rasulihi, ikhlas kepada rasulnya, ikhlas kepada kitab. Kalau bahas kitab itu ikhlas. Jadi keikhlasan ad-dinu an-nasihah itu artinya agama itu mengajarkan kita keikhlasan. Nah, kalau nasihat bahasa Arabnya apa? Itu tadi di ayat ini. Ya'idukum apa? Ya'idukum apa? Ya'idukum itu dari wa'idho, ya'idu idhotan menjadi mau'idho. Dan mau'idho itu artinya apa? Mau'idho artinya apa? Advice. Apa? Advice. Paham tak ya? Advice. Artinya advice apa? Nasihat. Apa? Nasihat. Bahasa Arabnya nasihat. Mau'idhah. Nah, saya memberikan mau'idhah, memberikan nasihat. Kalau an-nasihat itu dalam bahasa Arab artinya ketulusan. Ini gara-gara kata-kata nasihat jadi bahasa Indonesia jadi
diajak jadi baik. Dan ukuran menjadi baik itu kalau orang itu bisa menerima segalanya. Jadi baik itu mas, jadi baik itu kalau dia, makanya di dalam konteks tasawuf ini Pak Bas ngajar tasawuf. Jadi Pak Bas itu ngajar tasawuf, tapi mata kuliah utamanya metode penelitian tafsir. Tapi Pak Bas juga di PKU, kalau PKU Musuluddin, mana yang PKU ada nggak di sini ada lah. Pak Bas juga ngajar talakoh tasawuf, habis dalam tasawuf itu untuk menjadi baik itu yang harus dipedomani adalah tentang keikhlasan. Orang harus belajar ikhlas. Ikhlas itu ada hubungannya dengan ridho. Ridho itu ada hubungannya dengan tawakal. Ya kalau apapun itu harus dengan ikhlas. Ya Allah menurut ikhlas. Ya Allah menurut ridho. Kalau sudah ridho, sudah ikhlas, kemudian berikutnya tawakal, memasrahkan. Ya Allah menurut ini sudah coba nyoba istilahnya khidbah melamar, tapi sering ditolak. Menurut ikhlas ya Allah, menurut ini sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali ditolak, harus ikhlas itu ya Allah. Begitu caranya, jangan malah protes ya. Sama dengan kayak orang sakit itu ya Allah, menurut ini sakit ya Allah, menurut ikhlas ya Allah, menurut ridho ya Allah. 50% penyakit yang sudah berkurang. Oke, orang sakit itu kalau dia ikhlas dan ridho, 50% dari sakit itu berkurang karena ikhlas ridho. Ya kalau orang itu menjadi parah, bahkan bisa sampai meninggal karena tidak ikhlas dan tidak ridho. Kalau sudah ikhlas dan ridho, baru ya Allah pasrahkan dia jodoh hidup ini, gitu. Datangnya besok datang, malah perempuan yang datang. Nah itu karena yang tawakal kepada Allah. Waman yang tawakal Allahi wa hasbuh, Allah cukup. Makanya kalian banyak-banyak membaca hasbi Allah, la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di samping kalau kalian baca 7 kali dalam hari itu tidak akan meninggal dunia, coba kan lihat apa yang ditakutkan di dalam hidup. Ini biar aja kayak ngaji di ceramah ibu-ibu. Dalam hidup itu apa yang ditakutkan? Apa nih? Setan apa yang ditakutkan? Kematian. Oke. Yang ditakutkan kita ini adalah kematian. Kalau kita ini sakit sedikit aja, takut kalau mati. Takut kalau kita jalan kesandung kemudian mati. Takut kalau naik motor kemudian mati. Kematian inilah yang ditakutkan. Ya kalau karena ceritanya macam-macam, ada yang sehat, mau meninggal. Ya kalau yang menjaga orang yang sakit ini malah yang meninggal duluan, yang sakitnya malah enggak. Ya kalau kematian inilah yang ditakutkan. Makanya yang baca hasbi Allah la ilaha illallah. Insya Allah dalam hari itu kalau baca itu tidak akan mati. Itu menurut hadis. Ya kalau kan dia perlu punya amalan ini supaya panjang umur. Hasbi Allah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pasrah kepada Allah. Mengapa kau tambah umur? Karena sudah dipasrahkan ke Allah sehingga dia tidak terbebani. Karena dia tidak terbebani, hidup itu enjoy. Gitu loh. Tidak sedih, tidak merasa menderita, kemana-mana tidak mengeluh, santai biasa ya. Ya kalau ujian kemudian dapat nilai B, santai. Ya kalau dapat A++ misalnya 95, alhamdulillah ini rahmat dari Allah. Begitu aja, santai aja ya kalau misalnya kamu bisa kakaknya kita rumah tangga, kamu ya udah kada apa-apa, santai aja. Ditolak itu santai aja. Oh berarti bukan jodohnya, mungkin itu cara Allah untuk memberikan nanti pada suatu saat yang lebih baik. Gitu aja. Bukan berarti dia tidak baik, baik juga. Ya kalau gitu, syukuri aja ya kalau apapun yang terjadi itu syukuri aja. Sudah pacaran 1 tahun pisah, nggak apa-apa. Alhamdulillah ternyata jodohnya yang lain, nggak apa-apa, santai aja. Paling tidak dia telah mengisi relung-relung hati. Ya kalau dia telah membuat senang kita, ya kalau
sudah membuat kita terbayang-bayang, membuat kita tidak bisa tidur ya kan? Nah iya, dinikmati aja. Itulah kehidupan gitu. Tidak setiap apa yang kita inginkan kemudian dicapai. Sehingga hidup itu enjoy. Bisa nggak? Ini perlu belajar. Tuan guru aja belajar untuk mengguncangkan lafaz Ar-Rahman, kasih sayang, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman dalam hatinya bertahun-tahun. Itu yang dikisahkan Guru Wijaya untuk mengguncangkan, memasukkan kata-kata ya Rahman itu tadi ke dalam hati. Itu perlu proses panjang mas. Kalau apa, tapi untuk menjadi orang yang benar-benar cinta Allah itu kan proses mas. Nah itulah kira-kira itu. Ya. Ada lagi? Baik, terima kasih kepada Ustaz Basari lagi yang telah menyampaikan jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin oleh karena kita sampai ke penghujung waktu, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin bagi yang belum disampaikan ceritanya bisa kita kesempatan. Izinkan ulun menyampaikan sedikit petikan dari apa yang disampaikan oleh beliau. Kita senantiasa harus berihsan kepada Allah agar meningkatkan iman dan takwa kita. Kemudian menerapkan ihsan dalam bermuamalah agar terpeliharanya islah di antara sesama. Dan pentingnya berbuat adil dalam segala aspek. Kemudian janganlah takut kepada setan, tapi takutlah kepada kematian. Karena itu takdir Allah yang nyata. Mungkin sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Basari dan kawan-kawan yang berhadir untuk agenda kita terakhir yaitu pembacaan doa. Untuk doa kami persilahkan kepada Ustaz untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin.